Kalau yang orang gila itu adalah keterusan ilmu ada pada manusia. Betul. Dia pikirannya 1%, perbuatannya bagaimana ilmunya, sehingga dia ada yang kayak binatang. Hidupnya dia, Iya. gitu begitu. Sekali dia orang gila, seterusnya dia orang gila. Nggak akan bisa diobati. Nah, kalau orang itu manusia yang urutan kedua setelah orang gila. Yang pertama orang gila, yang kedua orang. Nah, kalau orang benar salah perbuatannya, bagaimana pikirannya? Kecuali soal beli. Kalau beli, bagaimana ilmunya? Untuk jaminan perekonomian dunia. Hubungan takdir kaya miskin. Maka itu kalau takdirnya kaya atau jadi orang kaya ya. Kalau takdirnya dia orang kaya, maka dia pasti jadi orang kaya. Karena apa? Kuncian Allah. Iya. Ada pada kehidupan yang jalur yang kukatakan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Desa Seluke, Kecamatan Seluke, Kabupaten Rembang. Tepat pukul jam 2. Alhamdulillah ada ODGJ berdua. Ada ODGJ berdua, laki-laki sama perempuan deh mas. Ini yang bantu saya Mas Ropi. Yuk ikuti, kita gali siapa dia. Yuk kamera, mari. Itu dia. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Bu. Makan. Pak, assalamualaikum. Makan. Belum makan tadi? Enggak. Mas, belikan makan satu lagi ya. Bapaknya belum makan tadi? Ya. Ya Pak, makan Pak. Saya niatnya baik ya Pak, enggak ngobrol-ngobrol. Tuh. Pak, kesini Pak. Salaman dulu Pak ya. Oh iya. Siapa? Buset. Bapak Husain. Iya. Dari mana? Jakarta. Dari Jakarta. Marunda Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Jakarta Utara, Indonesia. Indonesia. Iya. Merdeka. Iya. Kalau ibu dari mana? Apa? Dari Jawa. Oh, Jawanya mana? Apa? Semarang. Oh, Semarang. Iya, iya. Oh, di Tuban juga ada. Ada saudaranya juga Oh, ada. Di iya. Semarang ya ada juga. Semarang ada, Di Tuban juga Tuban ada. juga ada. Oh, sampai sini, Pak. Ya saya lagi main aja sekali cari-cari kerja bangunan gitu. Oh, kerja bangunan. Iya. Iya, iya. Kalau dapat ya mendingan kan bisa agak kerja-kerja dapat uang berapa gitu buat bekal ya. Buat ya, bekal, hidup. buat istri. Ya, ya begitulah. Tos dulu. Mantap. Iya. Belum makan kan tadi? Ya makan mah nanti aja lah. Makan nanti. Masih kenyang, ya biar Masih aja. kenyang. Iya. Pak. Nah, Ya biar aja di situ dulu makanannya. Iya. Masih kenyang. udah berapa hari tinggal di Gubuk ini? Aku mah baru aja, tadi pagi agak siang mampir kemari, habis makan di warung, istirahat di sini. Bisa di sini. Jadi belum begitu lama. Oh, belum Iya. lama. Iya. Ya, ya. Nah, ini rencana mau kemana, Pak? Mau ke arah Semarang. Arah Semarang. Iya. Oh, iya. Ya, jalan kaki. Ya jalan kaki sambil tanya-tanya kerja bangunan gitu. Nah, kerja bangunan. Iya. Kalau ada ya nanti kerja. Karena saya kan udah fakir miskin ya, udah Iya. nggak punya usaha. Heeh. Kerja usahanya takdir dagang. Tak ada, takdirnya kerja. Ya, jadi kalau nggak kerja nggak bisa dapat uang yang sesuai. Kalau usaha kan kalau nggak takdir kan nggak bisa ya. Iya. Dagang aja kalau nggak takdir bisa bangkrut. Ya karena semua masing-masing ada takdirnya. Ya, saya pernah dagang bangkrut, akhirnya nggak bisa lanjut. Jadi saya nggak bisa ngarepin nanti untuk kebutuhan saya. Akhirnya saya terpaksa cari-cari kerja bangunan aja, gitu. Jadi Sampai sekarang masih mencari kerja bangunan. ya sambil lewat, sambil jalan, sambil nanya-nanya kalau ada kerja bangunan gitu sambil nanya-nanya gitu. Oh, gitu. Ya gitu aja. Hasil nggak hasil yang penting mah ikhtiar saja, usaha Ikhtiar, saja. usaha. Iya, gitu aja. Inna ma'al usri usroh. Iya, Di balik kesulitan pasti ada jalan. jalan. Iya. Betul. Benar. Iya. Tos. Iya. mantap. Terus kalau bapaknya kerja, istrinya gimana? Di bangunan. Ya, kerja bangunan juga? Enggak juga. Enggak Tinggal di harus. rumah? Kalau mau kerja bangunan bisa, tapi ya kan di bangunan saja bisa gitu, nungguin saya gitu. Oh, Ya, gitu. di
Bangunan mah kan ada tempat-tempat yang bisa dipakai sebelum dipakai sama yang punya kan. Iya. Di situ bisa. Ntar udah selesai kerja bangunan baru berangkat lagi pulang atau kemana gitu kerja lagi ya contohnya ya bisa juga. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi hidup orang jalanan sekarang mah sebenarnya karena terpaksa karena keadaan ekonomi ya. Iya, betul. Lagi pula karena perbaikan ekonomi akhirnya juga jarang. Ah, ah. Kalau yang banyak itu yang suka jalan-jalan itu orang gila. Orang gila. Begini deh ya. Iya, iya gimana? Asik gini. Manusia itu terbagi. Ada yang orang gila, ada yang orang. Ah, Kalau yang orang gila itu adalah keterusan ilmu ada pada manusia. betul. Dia pikirannya 1%, perbuatannya bagaimana ilmunya, sehingga dia ada yang kayak binatang. Hidupnya dia, Iya. gitu begitu. Sekali dia orang gila, seterusnya dia orang gila. Nggak akan bisa diobati. Nah, kalau orang itu manusia yang urutan kedua setelah orang gila. Yang pertama orang gila, yang kedua orang. Nah, kalau orang benar salah perbuatannya, bagaimana pikirannya? Kecuali soal beli. Kalau beli, bagaimana ilmunya untuk jaminan perekonomian dunia? Hubungan takdir kaya miskin. Maka itu kalau takdirnya kaya atau jadi orang kaya ya. Kalau takdirnya dia orang kaya, maka dia pasti jadi orang kaya. Karena apa? Kuncian Allah. Iya. Ada pada kehidupan yang jalur yang kukatakan gitu. Nah, lalu yang depresi itu adalah orang. Kalau yang depresi Iya. itu adalah yang karena sakit, lalu karena kecelakaan, ada juga yang karena kena siksa, dia trauma, lalu dia stres awalnya ya, depresi akhirnya. Pertama stres. Nah, stres adalah pusing berlebihan. Itu stres ya. Nah, sampai akhirnya ada yang depresi. Nah, itu ya. Nah, untuk mengobati depresi caranya direndam di air es pas jam 5 subuh pagi. Paling sebentar setengah menit. Paling lama sampai megap 1 kali. Hitungan berarti sampai mau mati, tapi jangan sampai kelewat ya karena bisa tewas. Ambil pas saja setengah menit, nanti dia sembuh juga. Rendam sepenuhnya di air es pas jam 5 subuh pagi. Nah, itulah jalur dokter jiwa, hanya ngobatin depresi. Dan kalau dia mau sekalian dia ngurus agama juga, itu jalur dia juga. Iya. Tunggu yang depresi datang berobat gitu. Nah, itu Pasti jalur. sembuh, Pak? Pasti. Pasti ya. Itu caranya hanya itu aja untuk ngobatin depresi, caranya gitu ya. Nah, yang paling parah yang depresi itu kalau ruhnya udah keluar, Ruhnya nggak keluar? bocor kepalanya, Oh, kepalanya bocor. keluar Ah, ya. Jadi hubungannya dengan badan maupun tubuhnya dengan kali jantungnya saja. Iya. Nah, ruh adalah pikiran dan pankras dan hodam manusia. Itu semua halus semua itu, jaringan halus manusia, ada tahu ya. Nah, itu yang masuk ruh. Mulai dari pikiran manusianya. Ya, itu. Nah, itu kalau dia stres berlebihan lama tuh akhirnya depresi. Nah, bisa sampai ruhnya lepas dari badan maupun tubuhnya. Nah, akhirnya dia nggak punya pendirian. Akhirnya ngamuk-ngamuk gampang. Nah, kalau udah tahu dia depresi jangan diganggu. Nanti mudah-mudahan dia sembuh sendiri. Amin. Kalau dia sering mandi, Mas sering mandi. paling tidak ya, apalagi dia kecebur di tempat yang dingin-dingin terus, nah lebih bagus. Bapak belum mandi. Kalau kalau aku mah ya, aku mah ya, Gimana? nah itu kalau yang ngalamin depresi itu kayak gitu ya. Ngalamin depresi. Aku nih banyak bicara soal pengetahuan nih karena aku nih juga guru agama yang aku jalurku membuka ilmu Al-Qur'anul Karim ya. Ya, alhamdulillah. Hidupku hidup laduni. Ilmu al-laduni. Ilmu laduni. Laduni. Laduni yaitu ilmu pembuka kehidupan. Kehidupan. Jalurnya aku memberitahu yang ada. Itu ilmu laduni kok gitu. Jadi aku bisa memberitahu yang orang nggak tahu langsung. Tidak aku nanya-nanya, tidak, langsung hidupku ku berbuat, langsung ku beritahu gitu. Jadi ini aku mohon maaf kalau aku banyak ngajarin atau semacam ngasih banyak omongan pengetahuan ya. Iya, padahal sampean mas sekolahnya kan lebih tinggi daripada saya. Saya mah cuma kelas 4 SD saya nggak terusin ya. Ya. Ini jadi saya mohon maaf ya kalau saya kayak ngajarin ya, jangan ini ya tersinggung ya. Iya. Karena saya emang tuang dakwah. Iya. Iya. Nah, itu soal yang sudah saya katakan, mudah-mudahan manfaat ya buat Ya, semua. benar. Ya. Lalu juga saya ingin menyampaikan ya, ini Ya. sekalian ini kan ada yang datangin saya, jadi sekalian saya mau nyampein sekalian ya, karena saya juga lagi siar agama juga. Iya, betul. Saya lagi siar agama Islam juga, jadi sekalian saya mau menyampaikan ya. Begini ya, saya titip omongan yang paling penting untuk dunia, ini karena banyak hal yang belum ngerti ya. Iya. Satu hal, manusia kehidupannya hanya dunia ya, karena mulai dari pikirannya itu hidupnya manusia.
Yang dunia itu mulai dari pikiran manusia, baru isi dunianya. Betul. Nah, karena itu dunia itu hanya dunia, ya. Ya. Dan agama itu didatangkan kepada dunia, sehingga akhirnya terjadi ada agama di dunia. Yang agama itu bukan dunia, sebaliknya dunia bukan agama. Maka itu di agama dikatakan agama jangan dicampur dengan dunia. Nah, itu jangan sampai dilanggar, ya, karena berat hukumannya dari Allah. Nah, yang dimaksud agama jangan dicampur dengan dunia, karena dunia dikasih agama, maka tak bisa menghindari tidak pakai agama. Nah, maka itu keputusannya adalah agama jangan dipakai untuk menghukum lebih dari ucapan. Ya. Selain itu, resmi dunia jangan dipakai untuk mewajibkan pakai agama yang bukan agama. Nah, itu yang kedua. Nah, itu yang dimaksud agama jangan dicampur dengan dunia. Oke, Pak. Nah, itu sangat-sangat. Ya. Soalnya begini deh, Gimana? Allah Maha Pengampun, Iya. tapi harus ngerti, ya. Apa maksudnya Allah Maha Pengampun, tapi ada siksaan yang tak akan bisa dihindari oleh yang melanggar hukum, Hukum. ya. Yang bagi yang menyalahgunakan hukum itu yang disiksa Allah di akhirat. Iya. Adapun yang tidak menyalahgunakan hukum itu diampuni. Adapun yang menyalahgunakan hukum, yang pertama adalah yang melanggar agama jangan dicampur dengan dunia yang saya katakan. Iya, Itu yang pertama. Siksaannya 3.000 tahun di neraka bagi yang melanggar yang saya katakan. Iya. Yang kedua adalah menghukum yang bukan kejahatan. Dengan dunianya dia menghukum yang bukan kejahatan. Itu siksaannya 1.000 tahun 3 hari di neraka. Lalu yang ketiga adalah yang melukai juga memenjarakan yang orang gila maupun depresi sedangkan dia tidak kejahatan perbuatannya. Itu adalah yang ketiga. Nah, itulah yang kategori menyalahgunakan hukum. Itu yang ketiga, siksaannya neraka gila. Selama-lamanya kalau dia tak bisa lepas dari situ. Dia bisa lepas dari neraka gila kalau dia sanggup makan tai si gila sebanyak 3 kilo. Atau dia jatuh ke kubangan tai si gila yang paling busuk dalam itu, tempatnya sepenuhnya masuk ke situ, kecebur di situ, baru dia dapat ampunan. Jadi ada 2 hal itu kalau soal itu. Nah, itulah siksaan yang untuk yang menyalahgunakan hukum. Adapun yang lainnya diampuni oleh Allah, gitu. Semoga kita dihindari dari perbuatan yang jelek-jelek. Ya, jelas, ya. Ya. Berbuat menyalahgunakan hukum. Ya, betul sekali. Lalu sekalian saya katakan juga, hukum dunia hanya hukum dunia, ya. Yang soal kejahatannya dalam hukum dunia, bila ada pemaksaan maupun penipuan, berarti kejahatan. Berdasarkan setiap kejahatan ada pemaksaan maupun penipuannya. Nah, itulah dasar-dasar mana kejahatan mana bukan. Itu saja yang dipakai, ya. Gitu. Nah, banyak yang belum ngerti mana benar, mana salah. Iya. Mana kejahatan, mana bukan. Ini sangat-sangat. Antara hak dan batil. Iya, banyak belum ngerti, ya. Padahal kan gampang soal kejahatan. Ya. Bila ada pemaksaan maupun penipuan, berarti kejahatan. Berdasarkan setiap kejahatan ada pemaksaan maupun penipuannya. Ya. Itu kan udah jelas, Ya, yang seperti itu. Nah, itu kan patokannya itu, ya. Nah, itulah hukum pidana yang hanya soal kejahatan yang aku katakan. Ya, nanti aja biar saya masih kenyang. Makan Ya. dulu? Nggak, saya masih kenyang biar aja. Biar aja istri saya makan dulu. Ya, Nggak apa-apa. Saya mau masih kenyang. Oke, sambil nunggu istrinya makan, Bapak saya potong kuku ya. Ini? Ada silet, biar saya motong sendiri nggak apa-apa. Iya, itu ada di tas. Biar saya motong sendiri. Saya ada silet cuma belum sempat aja karena saya dia mau sekalian ngerok jenggot tadinya. Oh, ngerok jenggot. Tadinya mau sekalian ngerok jenggot cuma belum dapat air yang bagus gitu ya. Silet mah ada. Saya pinjam itunya ya. Ya, ini ada gunting juga Nah, ada. ini aja yang jepit. Oh, jepit. Ah, ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Husen dari Jakarta ya, Pak. Nah, saya tadinya mau motong kuku cuma belum sempat karena lagi mau sekalian motong ini. Alhamdulillah. Ngeroknya ini. Bapak enggak rokok? Ya, kamu. Ibu yang kenyang ya, Bu. Makannya ya, Bu. Enak, Bu. Enak, alhamdulillah. Ini air, Bu. Jadi kalau jenggot dipotong gimana, Pak, tadi? Itu melanggar hak pribadi. Iya. Ya kan ini adalah hak pribadi soal jenggot. Iya. Ya. Ahli sunnah wal jamaah. Ya kan itu ya seperti itu. Saya kan adalah ulama, jadi soal jenggot ini adalah gaya saya. Gitu. Oh, iya. Ya, sekalian makan, Pak. Terima kasih, saya lagi masih kenyang. Masih kenyang. Pintar ini makan ya, Pak? Mandi aja ya. Mandi. Iya.
mau ke itu ke masjid. Ke masjid. Iya. Sendirian? Sama istri. Bisa dibawa. Ya saya cuma bisa ngasih waktu segitu aja ya. Iya. Ya. Soalnya saya harus cari kerja ya. Iya. Ya. Ini Pak, apa? Baju baru? Mau? Ya terserah kalau mau dikasih baju baru, terserah. Iya Pak. Oke. Ini hati-hati di jalan ya Pak. Saya doakan. Itu pentingnya. Ini berdua ya Pak? Ya udah. Dikasih. Ya, nanti saya habis mandi saya bisa pakai ini. Iya, alhamdulillah. Bungkusnya dibungkus dulu. Bungkus aja. Oke, teman-teman, bapaknya mau langsung mandi. Saya ini lagi cari kerja bangunan, udah lama saya nganggur ya. Iya. Biaya hidup banyak ya. Itu kan saya mau dikasih kerja bangunan malah nggak dapet karena udah keburu ada yang kerja. Akhirnya saya harus ke Rembang. Tahu juga di Rembang atau juga nih. Iya. Pegang. Ntar mandi ya Pak. Iya. Udah pasti saya mandi. Saya mandi kalau ada air yang sesuai saya mandi. Tidak usah khawatir soal itu. Iya. Ya, terima kasih banyak udah diingetin. Ya. Oke. Sama. Iya. Iya. Gitu dulu Pak ya. Saya Iya. balik. Iya. Ya Bu, mari ya. Oke teman-teman, gitu dulu. Alhamdulillah sama Pak Husen mau lanjut ke Rembang. Mau mandi sekalian cari kerja. Semoga Pak Husen semakin panjang umur. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.